Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, terlebih seluruh jemaat yang bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali memulai ibadah pagi kita. Asini rohama dihamu dohot dame, sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Alaini na Tuhanima, moloadong dihamu hapor siaon nasabatu nisiarum, tardok kamu do tuhau galagalaan, maborgat maho suatom maho tu laut, gabe oloan na dohamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbicara tentang iman, maka kita sesungguhnya berbicara tentang hal yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang iman, kita berbicara tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Bahkan di Alkitab sendiri secara khusus dalam kitab Perjanjian Baru ada 558 kali kata iman disebutkan, yang membuktikan bahwa iman itu sangat penting dalam kehidupan kita. Iman itu sangat kita butuhkan. Mengapa iman sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita? Karena memang dengan iman kita bisa melangkah dengan pasti. Karena dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita hadapi, terlebih hal-hal berat. Termasuk hal-hal di luar akal dan pertimbangan kita manusia. Yang sebagian orang akhirnya menyerah, putus asa, merasa tak berdaya, merasa tak sanggup menghadapi beratnya kehidupan ini. Tetapi orang yang beriman akan berbeda dalam menjalani kehidupannya. Karena bagaimanapun dengan iman, seseorang akan dimampukan untuk melakukan yang menurut ukuran dunia itu dilaksanakan. Sekali lagi, karena itu iman sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa sebagaimana tokoh-tokoh iman telah melakukannya. Firman Tuhan juga pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang pengajaran Tuhan Yesus yang mengingatkan murid-muridnya dalam konteks nats kita pada saat ini. Yang mengingatkan kita karena firman Tuhan ini telah sampai kepada kita betapa pentingnya iman di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan, jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi yang dimaksudkan dalam konteks nats ini tentu saja berbeda dengan sayur sawi yang kita kenal. Karena sesawi yang dimaksudkan dalam nats kita ini adalah pohon yang bisa bertumbuh bahkan mencapai ketinggian sampai 3 meter. Membuat burung-burung pun senang untuk hinggap di pohon itu. Dari biji yang sangat kecil, tapi bisa bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Ini adalah sebuah kiasan yang menggambarkan dari hal-hal yang tampaknya kecil. Tapi iman yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan akan berdampak luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Seperti Abraham karena imannya. Justru sampai saat ini menjadi teladan bagi kehidupan orang percaya tanpa ragu, taat
kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, bahkan mempersembahkan anaknya sendiri. Dengan iman Abraham melangkah, dan dampak teladan yang diberikannya luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Karena itu tak perlu berteriak atau menuntut pengakuan orang lain kalau kita ini adalah orang-orang yang beriman. Namun melalui kenyataan hidup kita, orang akan melihat apakah kita orang yang sungguh-sungguh beriman, atau justru orang-orang yang selalu ragu-ragu di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang tidak percaya diri dalam menjalani kehidupan ini. Orang-orang yang mudah jatuh dalam keputusasaan, tidak yakin dengan apa yang sudah didoakannya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau akan dapat berkata kepada pohon ara itu untuk berpindah, atau kepada gunung itu untuk berpindah. Artinya kita dapat melakukan perkara-perkara besar bukan karena mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, tapi karena iman berpusat kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Karena kita tahu hidup ini adalah kesempatan. Hidup kita hanya sementara, punya batas waktu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Mari melangkah dengan iman. Terlebih di tengah berbagai kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, Tuhan mengingatkan kita jangan pernah ragu untuk melangkah. Karena tujuan kita pasti bersama Tuhan. Kita akan dikuatkan dan dimampukan. Bisa saja kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang dipikiran kita. Tuhan, bukan itu yang kuminta. Bukan itu yang kuinginkan. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah rancangan yang membawa kepada kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Artinya dengan iman kita selalu yakin akan jawaban Tuhan yang terbaik akan diberikannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Saya pikir sama seperti para murid di depan nats kita ini yang berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Demikianlah pada pagi hari ini kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami, supaya kami semakin kuat menjalani kehidupan kami. Supaya kami semakin diyakinkan akan pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan yang akan selalu tepat pada waktunya. Karena bersama Tuhan selalu ada yang terbaik yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, tetaplah yakin akan pertolongan Tuhan. Karena kita bukan mengandalkan keberadaan diri kita, tapi kita mengandalkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang beriman. Iman yang sangat kami butuhkan dalam menjalani kehidupan ini dengan kesulitan yang kami hadapi. Kami tidak goyah dan ragu karena kami percaya iman kepada Tuhan akan memampukan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar kami dan mereka tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tambahkanlah iman percaya kami, karena dengan iman kami senantiasa dikuatkan untuk menjalani kehidupan selama Tuhan masih memberikan kesempatan. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan dalam menjalani hari-hari mereka, secara khusus pada hari ini. Tuhan yang memampukan dan menguatkan, yang lemah biarlah Tuhan kuatkan, yang sakit biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan.
yang bersukacita, biarlah mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali mengangkat pujian Mare de Mahita sian bukuede nomor 700 ono puluh tolu ayat sada. Ngolo Jesus dongan mi lasroham, Jesus si pangurupim lasroham, uthabur seyaon mi nuhut musni rohami, mardongaton Jesus si lasroham, 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 mardongaton Jesus si lasroham, marsinondang maniho mitang pakiremoni, mardongaton Jesus si lasroham. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Horas Madita.